Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajaran, para sesepuh kita, tokoh masyarakat, ini mama alim ulama, jadi pandai dalam negari, kapai tampik batanyo, kepulang tampik ke babarito. Umumnya kita yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih menitipkan nikmat umur kepada kita. Berbicara tentang umur itu sudah ditetapkan di saat kita masih dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kalaulah Allah tetapkan umur kita 40 tahun, malam sekarang umur kita sudah 38 tahun, berarti 2 tahun lagi. Kalaulah Allah tetapkan umur kita 50 tahun, malam sekarang umur kita 49 tahun, 1 tahun lain. Kalaulah Allah tetapkan umur kita 63 tahun, malam sekarang umur kita 62 tahun 11 bulan. Berapa bulan lagi, Bu? Sebulan lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa kita akan mati. Yang jadi pertanyaannya, kapan, di mana, dalam keadaan seperti apa kita akan mati. Dan mati pun bukan menurut abjad. Andailah menurut abjad Bapak Ibu, tahun 2023 yang A saja, tahun 2024 yang B saja, tahun 2025 yang C saja. Ambo R Pak, lama lagi. Oh tidak, walikulli ummatin ajal. Kalau waktunya telah datang, Allah akan panggil. Maka sepatutnya lah kita bersyukur. Kenapa? Sampai detik ini, malam ini, Allah masih menghidupkan kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang telah diberikan tadi, yaitu yang harus dihindarkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Setiap ibadah yang kita lakukan
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Siapa mereka yang mendapatkan la'allakum tattaqun itu? Mereka yang mengikuti ketentuan Islam, ketentuan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau keluar dari ketentuan itu, maka dia tidak layak mendapatkan la'allakum tattaqun. Maka ini yang perlu kita hindari. Yang pertama, Bapak Ibu, yang mesti kita hindarkan adalah jauhkan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa itu juga mempuasakan pendengaran kita. Alhamdulillah Ustadz, suami saya kaset-kaset dangdut semuanya sudah dimasukkan ke koper semua, diganti dengan Murotal, Sudais, Abdurrahman Arusi dan lain sebagainya. Di mana disimpannya? Di lemari Ustadz. Insya Allah siap lebaran dibuka lagi Ustadz. Tidak. Dan memang Allah menciptakan yang pertama pendengaran. Maka jangan sampai, kata Rasulullah, kita berpuasa hanya lapar dahaga saja, mendengarkan yang tidak-tidak, yang kurang baik, akan mengurangi ibadah puasa kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mesti mempuasakan mata kita, melihat yang kurang baik. Islam mengatakan lihat yang baik-baik, itu ketentuannya. Mohon maaf lahir batin Pak Ibu, terkadang kita sudah berupaya untuk menghindari mata ini melihat yang tidak baik. Seperti saya Pak, saya pulang terkadang jam 10 pulang ceramah, subuh malam. Tadi malam saya di Masjid Ikhlas dekat KUA Kuranji. Saya lewat di lampu merah Kuranji, ke Polsek Kuranji Pak. Saya lewat situ, saya ke sorban, pas lampu merah Pak, datang anak gadis berdua di depan saya. Pakainya ketat minta ampun Pak. Dilihat takut berdosa, tidak dilihat mubazir pula. Pak, maka kita mesti mempuasakan mata juga. Makanya jangan salah paham, Ramadan itu bukan menumpuk amal sebanyak-banyaknya. Kalau kita memahami Ramadan itu menumpuk amal sebanyak-banyaknya, ada yang perlu kita perbaiki di situ. Ramadan adalah melatih untuk pembentukan kepribadian. Itu Ramadan. Kalau selama Ramadan kita bisa menjaga mata kita, habis Ramadan istiqomah menjaga mata, melihat yang baik-baik. Kalau selama Ramadan kita mampu mendengarkan yang baik-baik, menjaga yang tidak-tidak, habis Ramadan juga istiqomah mendengarkan yang baik-baik. Makanya habis Ramadan itu Syawal meningkat. Maka yang perlu kita hindarkan yang kedua adalah mata. Hindari dari hal-hal yang melihat yang buruk-buruk. Kemudian yang ketiga, lisan. Hindari perkataan-perkataan yang buruk. Salamatun lisan wa hablum min lisan. Orang itu selamat kalau pandai menjaga lidahnya. Jangan membuka aib orang lain, jangan menggunjing orang lain, jangan menghibah. Karena kalau kita menghibah, ibadah puasa kita sia-sia.
Datanglah teman nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Elai tadangan anak si anu hamil luar nikah. Jangan baca cerita indah-indah. Awak puasa, baca paket Laden Bali ya. Beko habis buku. Itu sama indah tu, Pak. Jam 6:10 kita lagi berpuasa. Datang orang menfitnah kita, membicarakan aib kita, mencaci kita, memaki kita. Sabar. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak tidak balas? Bapak dicaci, dimaki, dihina. Tenang Ustaz, habis maghrib dan baik begitu. Salah, Pak. Bukan demikian. Maka yang perlu kita hindari, jangan mengucapkan ucapan yang tidak baik. Maka kata Rasul, kalau tidak perlu, bagus diam. Diam. Itu lebih baik bagimu. Kadang-kadang memang terkadang, Bu, kita jaga betul-betul lisan kita. Orang yang datang ke rumah kita, ya enggak, Bu? Bu, baru 10 menit baru. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang mesti kita hindari di bulan Ramadan ini adalah al-fu'addi bil qalbi, menjaga hati. Menjaga hati ini luar biasa, Pak. Kata Rasul, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik daging tersebut, maka baiklah perilakunya. Namun kalau daging tersebut tidak baik, maka tidak akan pernah baik perilakunya. Apa dia? Hati. Apa penyakit hati? Dendam. Kalau selama Ramadan sampai malam 10 ini masih ada dendam di antara kita, puasanya sia-sia, Pak. Sengaja ibu itu datang ke masjid di saat iqamah. Sengaja dia terlambat ke masjid. Kenapa terlambat? Maliye lawan di mata gaknya. Masuknya masjid, nyo lihat lawan tagaknya di saf sebelah kanan, nyo ambil saf sebelah kiri. Hari kedua begitu juga. Sangat jauhnya terlambat. Nyo lihat masuk ke masjid Nurul Ihsan, nyo lihat lawan lima tagak. Sebelah kiri, nyo ambil saf sebelah kanan. Hari ketiga tak sasa, tak kajar, dak balik lawan lima tagaknya. Allahu Akbar. Oh, dibaca kok disikupu itu. Al-fu'addi bil qalbi, Bu. Mesti kita hindarkan ini. Masih ada dendam, masih ada dengki, hasad, riya. Mesti dihindarkan. Aden kok itu dulu imam di masjid, aden akan tipu mati silah. Waktu bu panjang mana ayatnya sakit hati den dia. Jangan hindari. Hati kita harus bersihkan, Bu. Aden kok itu juga pengurusnya, aden akan datang ke masjid itu. Jangan, Bu, jaga hati kita. Hindari dari dendam, dengki, hasad, riya. Jangan. Maka kalau ingin kita berkualitas puasa kita, mendapatkan la'allakum tattaqun, Bapak Ibu, la'allakum. Arfu tarji. Arfu tarji itu, Bapak Ibu, menurut As-Sayuti adalah sesuatu yang mesti sungguh-sungguh untuk melakukannya. Apa dia sungguh-sungguh? Salah satunya adalah menjaga hati kita.
jangan dendam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan jadikan ibadah kita ria. Jangan. Bahkan ria itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Sekomplek ini tidak tahu orang dia berangkat ke Masjid Raya Sumbar subuh-subuh. Sampai ke Masjid Raya Sumbar hanya selfie di sini. Status. Alhamdulillah subuh gini bisa sholat di Masjid Raya Sumbar. Hati-hati bu. Tidak satu pun yang tahu dia berangkat umroh sampai ke BIM selfie di sini. Alhamdulillah ikut umroh ketiga kalinya. Di komentar juga kawan, alhamdulillah nih bisa umroh ya ketiga kali. Ada nih kok bisa tiap tahun dan umroh. Hindari pak yang ria, yang mempamerkan ibadah. Hati-hati pak di situ. Menjelang Ramadan, menjelang berbuka, makanan yang begitu enak dipoto. Buat status untuk buka hari ini. Mohon maaf lahir batin, mungkin anda mampu membuat seperti itu, tapi tidak semua hamba Allah yang mampu membuat seperti itu. Bisa jadi hari itu ada di antara kita makan pun tak sanggup dia. Melihat status kita itu, hatinya merasa sedih. Mesti kita jaga itu. Kemudian selanjutnya yang mesti kita hindarkan adalah pola pikir. Jangan berpikiran yang bersifat negatif. Tidak jarang pak, kita keluar sore itu kena macet, rami, orang membeli bukalan puasa, ya kan? Terkadang mereka tidak menjaga pakaiannya, sampai di rumah diletakkan apa yang kita beli tadi, duduk dia. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ditapukkan yang itu tandu adu yang indah-indah itu pak. Tidak ada angin, tidak ada penyebab lain, ditapukkan yang astagfirullahaladzim. Takkanlah yang indah-indah. Maka jaga itu. Jangan berpikir hal-hal yang bersifat negatif. Pikir yang positif. Bapak Ibu kaum muslimin, sidang salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang mesti kita hindari secara fikih, mohon maaf lahir batin, tidak dibenarkan suami istri, mohon maaf, bersetubuh di siang hari. Andai dilakukan, maka kita didenda puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti Ustaz tidak boleh. Ustaz boleh di malam hari. Soalnya peristiwa ini di saat itu di bulan puasa para sahabat ini bercerita. Apa ceritanya? Tadi saya nggak tahan lagi bertemu sama istri saya. Di situ bercerita. Apa kata Allah? Hei hamba Allah, di siang hari tidak boleh, malam hari silahkan. Mesti kita hindarkan hal-hal yang mengurangi ibadah pahala ibadah puasa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mesti kita mempuasakan seluruh tubuh kita. Mata kita, pendengaran kita, hati kita, lisan kita, pikiran kita. Insya Allah, maka layaklah kita mendapatkan la'allakum takut. Seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi, bahwa banyak ibadah lain selain tarawih, salat sunnah, salah satunya senyum. Senyum juga ibadah. Yang tidak ibadah itu senyum-senyum sendiri, itu tidak ibadah. Banyak hal yang mungkin yang mesti kita lakukan dan mesti kita hindari agar supaya
ibadah puasa kita, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan berkualitas. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan kita, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik dari sekian Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan Ramadan sekarang merupakan Ramadan yang berkualitas bagi kita dan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.